Di pedalaman Kalimantan, hutan rimba menjulang dengan pohon-pohon raksasa. Suara burung enggang menggema di langit, menandakan kehidupan suku Dayak yang erat dengan alam. Disinilah cerita tentang senjata sakral bernama Mandau berawal. Bukan hanya sekadar senjata, tetapi diyakini memiliki roh penjaga. Dari generasi ke generasi, legenda ini dijaga seperti pusaka. Hutan itu bukan sembarang hutan, melainkan rumah bagi roh leluhur Dayak. Sungai mengalir deras, membawa cerita dari masa lampau. Dalam setiap desir angin, terdengar bisikan gaib yang menjaga keseimbangan alam. Orang Dayak percaya bahwa roh itu bisa menyatu dengan benda, salah satunya dengan senjata mereka, Mandau. Suku Dayak selalu menghormati alam dengan ritual-ritual sakral. Mereka percaya, tanpa restu roh hutan, manusia akan ditimpa celaka. Maka setiap mereka menempa Mandau, dilakukan upacara besar. Darah ayam putih diteteskan di atas besi panas. Dari situlah lahirlah senjata yang bukan hanya besi, melainkan juga berjiwa. Di sebuah kampung Dayak, hiduplah seorang pandai besi bernama Bungkang. Ia dikenal sakti dan terampil menempa besi menjadi mandau yang indah. Mandau buatannya tidak hanya tajam, tapi juga dianggap punya kekuatan gaib. Konon, setiap mandau keluar dari tangannya, roh leluhur ikut merasukinya. Bungkang bukan pandai besi biasa. Ia sering bermeditasi di tepi sungai Mahakam, memohon petunjuk leluhur. Dalam mimpinya, ia pernah melihat kilatan cahaya dari langit yang jatuh ke hutan. Dari sanalah ia menemukan sebongkah besi hitam aneh. Besi itu dipercaya berasal dari bintang jatuh. Dengan penuh keyakinan, ia menempa besi bintang itu. Setiap pukulan palu seperti memancarkan suara guntur kecil. Api menyala lebih terang dari biasanya, seolah ada roh yang ikut bekerja. Ketika mandau itu selesai, bilahnya berkilau keperakan. Orang-orang menyebutnya Mandau Bintang. Mandau Bintang bukan hanya senjata, melainkan tempat bersemayam roh penjaga. Dalam kepercayaan Dayak, setiap benda pusaka memiliki penunggu. Malam itu, Bungkang bermimpi melihat seorang pria berjubah bulu burung enggang. Ia memperkenalkan diri sebagai roh penjaga Mandau. Roh itu berkata, "Aku akan menjadi kekuatan dalam Mandau ini. Tapi jangan sembarang orang menggunakannya. Jika jatuh ke tangan yang salah, Mandau ini akan haus darah." Bungkang terbangun dengan tubuh bergetar. Ia tahu, pusaka ini bukan main-main. Sejak hari itu, Mandau Bintang disimpan dengan penuh kehormatan. Orang kampung hanya bisa melihat dari jauh, tak berani menyentuh. Mereka percaya, Mandau ini bisa bergerak sendiri jika dipanggil dengan doa tertentu. Namun rahasia itu hanya diketahui oleh para tetua. Ketentraman kampung Dayak itu mulai terganggu. Dari hulu sungai, muncul sekelompok perompak yang merampas hasil bumi. Mereka haus kekuasaan dan tak segan membunuh siapapun yang melawan. Suku Dayak resah, karena mereka bukan hanya mengambil hasil panen, tapi juga mencemari hutan. Para tetua bermusyawarah. Mereka percaya inilah saat Mandau Bintang dibangkitkan. Bungkang dipanggil diminta menggunakan pusaka itu untuk melindungi tanah leluhur. Namun ia ragu karena ingat pesan roh penjaga. Mandau itu akan haus korban bila tak terkendali. Akhirnya dengan ritual adat, Bungkang menghunus Mandau Bintang. Dalam upacara, suara gong dan tabuhan gendang bergema. Asap dupa melingkar ke langit. Roh leluhur dipanggil untuk menyertai. Saat bilah Mandau diangkat, cahaya putih menyinari seluruh balai. Ketika perompak datang menyerbu, Bungkang maju ke medan pertempuran. Ia menghunus Mandau Bintang dengan penuh keberanian. Dalam hatinya, ia berdoa pada roh penjaga. Tiba-tiba, Mandau itu bergetar dan melayang dari tangannya. Semua orang terperangah melihatnya terbang. Mandau itu berputar di udara,
memancarkan cahaya perak. Dalam sekejap, ia meluncur menghantam lawan-lawan bungkang. Satu persatu perompak roboh, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Orang-orang Dayak bersorak, menyebutnya keajaiban leluhur. Namun bungkang justru ketakutan. Ia sadar, Mandau itu memiliki kehendak sendiri. Ia hanya bisa berdoa agar senjata itu tidak mengamuk tanpa kendali. Malam itu, lahirlah cerita tentang Mandau terbang. Legenda yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah panjang suku Dayak. Pertempuran itu memang dimenangkan oleh suku Dayak, tetapi kemenangan terasa getir. Banyak korban jatuh di pihak mereka. Cairan merah membasahi tanah, dan Mandau Bintang terasa semakin berat di tangan bungkang. Ia merasakan ada roh lapar yang menghisap setiap tetesan merah. Para tetua bersyukur karena kampung terselamatkan. Namun, mereka melihat kegelisahan di mata bungkang. Ia tidak bangga, malah takut pada kekuatan Mandau itu. Para tetua mengingatkan, Mandau ini bukan milikmu. Ia milik leluhur. Kau hanya penjaga sementara. Malam itu, roh penjaga datang lagi dalam mimpi. Ia berkata, Mandau ini hanya bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan. Jika manusia serakah, aku akan membalas dengan kutukan. Bungkang terbangun dengan keringat dingin, hatinya penuh was-was. Kabar tentang Mandau terbang tersebar hingga ke hulu sungai. Musuh yang selamat membawa cerita ke pemimpin mereka, seorang kepala perompak bernama Langgur. Ia marah besar karena pasukannya dikalahkan. Langgur bertekad merebut Mandau Bintang untuk dirinya. Langgur bukan sembarang perompak. Ia juga seorang dukun hitam yang menguasai ilmu sihir. Dengan kekuatannya, ia bisa memanggil roh jahat untuk memperkuat pasukannya. Ia percaya bahwa jika ia memiliki Mandau terbang, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sementara itu, suku Dayak semakin waspada. Mereka tahu ancaman belum berakhir. Bungkang diminta menjaga Mandau dengan nyawanya, namun ia gelisah. Ia merasa Mandau Bintang mulai punya kehendak sendiri. Kadang ia mendengar bisikan samar dari bilahnya. Pada suatu malam, langit tampak merah menyala seperti terbakar. Burung enggang yang biasanya terbang damai kini berteriak keras. Para tetua melihat itu sebagai pertanda buruk. Mereka berkumpul di balai adat untuk mencari jawaban. Seorang tetua bernama Lahang mendapat penglihatan. Ia melihat sungai berubah menjadi merah dan Mandau terbang melayang-layang tanpa kendali. Itu pertanda bahwa senjata itu akan membawa bencana jika tidak dijaga dengan hati murni. Bungkang mendengar ramalan itu dengan wajah pucat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas menjaga pusaka ini? Namun, takdir sudah menempatkan Mandau Bintang di tangannya. Ia tahu tidak ada jalan kembali selain menjalaninya. Benar saja, pada malam berikutnya, pasukan Langgur menyerang kampung Dayak. Mereka datang dengan perahu-perahu besar, membawa obor yang menyala seperti api neraka. Suara gong peringatan menggema membangunkan seluruh kampung. Bungkang berlari ke balai adat, mengambil Mandau Bintang. Ia mengucap doa leluhur, lalu Mandau itu kembali bergetar. Kali ini, sebelum ia mengangkatnya, bilah itu sudah melayang di udara sendiri, seolah tahu musuh telah datang. Pertempuran pun pecah. Mandau terbang meluncur di antara kegelapan malam, menghunus musuh tanpa ampun. Cairan merah berceceran di tanah dan jeritan terdengar di seluruh hutan. Orang-orang Dayak terperangah, tapi juga ketakutan melihat kekuatan yang tak terkendali itu. Di tengah pertempuran, Langgur maju ke depan. Dengan ilmu sihir hitamnya, ia memanggil roh jahat untuk melawan Mandau terbang. Angin kencang berhembus, langit seolah bergetar, dan dua kekuatan gaib bertabrakan di udara. Mandau Bintang berputar cepat, melawan energi hitam yang dipanggil Langgur.
Cahaya putih dan asap hitam saling menghantam, membuat langit malam seperti medan perang para dewa. Orang-orang berlarian ketakutan, bersembunyi di balik rumah panjang. Namun Langgur tidak mudah dikalahkan. Ia mengucapkan mantra kuno yang membuat tanah bergetar. Mandau Bintang sempat terhempas ke tanah, bergetar hebat, seolah melawan kendali. Bungkang berteriak, memohon leluhur agar Mandau itu tidak jatuh ke tangan musuh. Pertempuran semakin sengit, dan kedua kubu sama-sama terluka. Orang Dayak berjuang sekuat tenaga, sementara Mandau Terbang terus melayang menghantam pasukan Langgur. Namun setiap kali menebas musuh, bilah itu bergetar makin keras. Bungkang melihat hal itu dengan cemas. Ia menyadari Mandau Bintang seperti haus darah tanpa henti. Semakin banyak yang tumbang, semakin besar energi gaib yang menyelubungi senjata itu. Bahkan, cahaya bilahnya kini berubah ke perakan kemerahan. Para tetua berteriak agar Bungkang segera menghentikan Mandau itu. Namun bagaimana mungkin ia bisa menghentikan sesuatu yang bergerak sendiri? Ia hanya bisa bersujud di tanah, memohon pada roh leluhur agar Mandau tidak berubah menjadi kutukan. Langgur tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan ilmu sihir untuk mengikat Mandau Bintang di udara. Seutas asap hitam melilit bilahnya, menahan gerakan terbangnya. Namun Mandau itu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dengan kekuatan gaib. Bungkang menutup mata, memasuki keadaan trance. Ia mencoba menyatukan jiwanya dengan roh penjaga Mandau. Dalam dunia batin, ia melihat sosok pria berjubah bulu enggang berdiri di hadapannya. Roh itu berkata, "Kau harus meneguhkan niatmu. Jika tidak, Mandau ini akan memilih tuan baru." Dengan hati bergetar, Bungkang menegaskan sumpahnya. Mandau hanya boleh digunakan untuk menjaga leluhur dan tanah adat. Seketika asap hitam yang melilit bilah terbelah. Mandau Bintang kembali berputar, kini dengan cahaya lebih terang mengusir roh jahat yang dipanggil Langgur. Langgur terlempar ke tanah akibat benturan kekuatan gaib. Ilmu hitamnya hancur diterpa cahaya Mandau Bintang. Tubuhnya terbakar luka tak kasat mata, membuat ia mengerang kesakitan. Pasukannya pun kocar-kacir, melarikan diri ke hulu sungai. Mandau Terbang berhenti melayang, lalu perlahan kembali jatuh ke tangan Bungkang. Nafasnya terengah-engah, namun ia bersyukur perang berakhir. Orang-orang Dayak berlutut, memberikan hormat kepadanya dan pusaka leluhur. Namun Langgur yang sekarat masih sempat bersumpah. "Aku akan kembali. Mandau itu akan menjadi milikku, meski aku harus menjelma roh jahat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka tahu ancaman itu bukan sekadar ucapan. Setelah perang, para tetua sepakat Mandau Bintang harus disucikan. Mereka khawatir korban yang terlalu banyak diserap bilah itu membuatnya semakin liar. Malam itu, sebuah upacara besar digelar di balai adat. Ayam putih disembelih, cairan merah diteteskan pada bilah Mandau. Asap dupa memenuhi ruangan, suara gong berdentum memanggil roh leluhur. Para tetua menari dengan gerakan sakral, memohon agar roh penjaga tetap setia menjaga Mandau. Bungkang ikut dalam ritual itu dengan penuh khusyuk. Saat bilah Mandau diangkat ke arah langit, cahaya bulan memantul begitu terang. Seolah leluhur mengirimkan restu mereka, menenangkan amarah senjata sakral itu. Sejak perang melawan Langgur, Mandau Terbang tidak lagi digunakan sembarangan. Para tetua menyimpannya di sebuah gua keramat, dijaga oleh pantangan dan doa. Hanya orang tertentu yang boleh memanggilnya keluar. Bungkang ditunjuk sebagai penjaga utama pusaka itu. Namun ia sadar, tanggung jawab ini sangat berat. Ia harus menahan diri agar tidak tergoda menggunakan kekuatan Mandau untuk kepentingan pribadi. Sebab ia tahu,
Sekali mandau disalahgunakan, kutukan akan menimpa seluruh kampung. Orang Dayak terus menjaga rahasia ini turun-temurun. Dari mulut ke mulut, cerita tentang mandau terbang disampaikan sebagai legenda. Sebuah pengingat bahwa kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Beberapa bulan setelah perang, kampung mulai damai kembali. Namun, Bungkang sering merasakan ada sesuatu yang mengintai dari sungai. Kadang, saat malam tiba, ia melihat bayangan hitam melintas di permukaan air. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama bayangan itu makin jelas. Sosok hitam tinggi besar dengan mata menyala merah muncul dari pusaran sungai. Orang-orang kampung mulai ketakutan, karena mengira itu adalah roh jahat peninggalan Langgur. Bungkang mendatangi para tetua untuk meminta nasihat. Mereka berkata, Langgur telah menepati sumpahnya. Ia kembali bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh dendam. Langgur kini berubah menjadi roh jahat yang berkeliaran di hulu sungai. Ia menebarkan teror dengan mengirim penyakit dan mimpi buruk pada warga kampung. Anak-anak sering terbangun ketakutan karena melihat bayangan hitam menghantui tidur mereka. Para tetua melakukan ritual untuk mengusir roh itu, namun tak berhasil. Langgur hanya bisa terusir sebentar, lalu kembali lagi. Ia jelas mengincar mandau terbang, senjata yang pernah mengalahkannya. Bungkang merasa dilema. Ia tahu jika mandau kembali digunakan akan ada darah lagi yang tertumpah. Tapi jika tidak, roh Langgur akan terus menyiksa kampung tanpa henti. Pada suatu malam, Bungkang bermimpi berjalan di hutan yang sunyi. Ia bertemu roh leluhur berjubah bulu enggang. Roh itu berkata, Mandau terbang bukan untuk membunuh semata. Gunakan ia dengan niat suci, maka ia bisa mengusir roh jahat tanpa menumpahkan cairan merah. Bungkang terbangun dengan wajah penuh harapan. Ia sadar ada cara lain menggunakan pusaka itu selain berperang. Mandau bintang bisa menjadi penyeimbang, bukan sekadar senjata pemusnah. Ia lalu mengabarkan pesan itu kepada para tetua. Mereka pun menyetujui bahwa mandau harus dipanggil bukan untuk perang, tapi untuk mengikat roh dendam agar tak lagi gentayangan. Dengan doa-doa sakral, mandau terbang kembali dikeluarkan dari gua keramat. Bungkang mengangkatnya ke langit, lalu tiba-tiba ia terhanyut ke dalam alam gaib. Tubuhnya tetap di bumi, namun jiwanya terlempar ke dunia roh. Di sana, ia berhadapan langsung dengan roh dendam Langgur. Mata merah menyala itu menatap penuh kebencian. Serahkan mandau itu padaku, atau kampungmu akan binasa. Teriaknya. Bungkang tidak gentar. Ia melempar mandau terbang ke udara, dan bilah itu melayang-layang memancarkan cahaya putih. Pertarungan gaib pun pecah, antara cahaya leluhur melawan kegelapan dendam. Pertarungan berlangsung sengit. Roh Langgur mengeluarkan asap hitam pekat, mencoba menelan cahaya mandau terbang. Namun bilah itu berputar semakin cepat, memancarkan kilatan yang memecah kegelapan. Akhirnya, roh Langgur menjerit kesakitan. Tubuhnya pecah menjadi kabut yang lenyap terbawa angin, hutan menjadi tenang kembali, dan sungai yang keruh perlahan jernih. Bungkang kembali tersadar dari trans. Mandau bintang kini terasa lebih ringan, seolah roh penjaga tersenyum puas. Orang-orang kampung bersorak, yakin bahwa dendam Langgur telah berakhir. Setelah kemenangan melawan roh dendam Langgur, kehidupan di kampung Dayak kembali normal. Orang-orang mulai bertani, berburu, dan mengadakan pesta panen tanpa rasa takut. Namun, mandau terbang tidak lagi dibiarkan berlama-lama di tangan manusia. Para tetua memutuskan untuk mengembalikannya ke gua keramat, tempat roh leluhur bersemayam. Mereka percaya bahwa pusaka itu telah menunaikan tugasnya, dan kini waktunya untuk kembali tertidur.
Sebuah ritual pengantaran digelar dengan penuh khidmat. Dalam upacara itu, gong dipukul 7 kali, ayam putih disembelih, dan bilah mandau dilumuri asap dupa. Orang-orang menyanyikan mantra kuno, mengantarkan senjata itu masuk ke dalam gua. Mandau terbang seakan menyatu dengan kegelapan, tak lagi bergetar. Namun Bungkang tahu, pusaka itu tidak pernah benar-benar tertidur. Ia hanya menunggu saat di mana keseimbangan kembali terusik. Ia sadar, tugas sebagai penjaga belum selesai. Beberapa tahun berlalu, Bungkang mulai menua. Rambutnya memutih, tangannya tak lagi sekuat dulu. Ia khawatir tidak ada yang bisa menggantikan perannya sebagai penjaga mandau. Karena itu, ia berkelana mencari penerus. Dalam pengembaraannya, ia bertemu seorang anak muda bernama Tawang, yatim piatu yang diasuh oleh seorang nenek tua di tepian hutan. Tawang dikenal berani, berhati murni, dan sering menolong sesama tanpa pamrih. Hatinya bersih dari keserakahan. Bungkang melihat tanda-tanda pada diri Tawang. Dalam satu upacara adat, anak muda itu tiba-tiba bisa menari dalam keadaan trans, seolah-olah roh leluhur masuk ke dalam tubuhnya. Para tetua terperangah, karena itu pertanda bahwa roh penjaga mandau telah memilihnya. Tawang sendiri bingung, ia merasa dirinya hanya seorang pemuda biasa. Namun Bungkang menepuk bahunya, berkata, "Mandau sudah menaruh hatinya padamu. Kau ditakdirkan untuk menjaganya kelak." Sebelum menjadi penjaga pusaka, Tawang harus menjalani serangkaian ujian. Ia dibawa ke dalam hutan terdalam, di mana suara burung enggang menggema dan kabut tipis menutupi pepohonan. Ujian ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga kekuatan batin. Pada malam pertama, Tawang harus bermeditasi di tepi sungai yang arusnya deras. Ia mendengar bisikan-bisikan gaib, suara roh-roh yang mencoba menakutinya. Namun ia tetap diam, tidak bergeming, hingga fajar datang menyinari wajahnya. Malam kedua, ia masuk ke gua keramat tempat mandau terbang disimpan. Saat ia mendekat, bilah mandau bergetar pelan, seperti mengenali jiwa yang datang. Tawang merasakan dadanya berdebar hebat, seolah hatinya ditimbang oleh leluhur. Ujian terakhir adalah perjalanan ke Bukit Suci. Di sana, ia harus menyalakan api tanpa kayu dan tanpa batu. Dengan doa yang diajarkan Bungkang, tiba-tiba kilat menyambar, menyalakan bara di hadapannya. Para tetua yakin, Tawang lulus sebagai penjaga baru. Ketika Tawang dinobatkan sebagai penjaga baru, datanglah kabar buruk dari kampung lain di selatan. Suku Dayak yang bertetangga mengalami teror dari segerombolan prajurit asing. Mereka bukan perompak biasa, melainkan pasukan bayaran yang haus akan emas dan tanah. Pasukan itu membakar ladang, merusak hutan, dan menawan orang-orang. Mereka ingin memperluas wilayah tanpa peduli pada keseimbangan alam. Berita itu membuat para tetua resah karena ancaman kali ini jauh lebih besar dibanding masa langgur. Tawang diminta bersiap, karena mandau terbang mungkin harus dibangkitkan lagi. Namun ia ragu sebab ia baru saja menjadi penjaga. Ia takut belum cukup kuat untuk mengendalikan pusaka yang haus darah itu. Bungkang menasihatinya. Kekuatan mandau bukan berasal dari ototmu, tetapi dari niat sucimu. Selama kau tidak menyerah pada keserakahan, mandau akan setia padamu. Kata-kata itu menenangkan hati Tawang, meski ancaman besar sudah menunggu di depan mata. Malam itu, upacara adat digelar lagi di Balai Panjang. Orang-orang berkumpul, menyalakan obor, menabuh gong, dan menyanyikan mantra leluhur. Tawang berdiri di tengah lingkaran, bersiap memanggil mandau terbang. Ketika bilah pusaka diangkat dari gua keramat, cahaya putih langsung memenuhi ruangan. Mandau itu bergetar hebat,
lalu tiba-tiba melayang keluar dari tangan Tawang. Semua orang menahan nafas, menyaksikan pusaka itu kembali bangkit setelah sekian lama tertidur. Mandau bintang berputar di udara, menebarkan cahaya yang membuat bayangan roh leluhur terlihat di dinding balai. Orang-orang berlutut, bersujud dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu Mandau terbang siap kembali melindungi tanah leluhur. Tawang menatap bilah bercahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji dalam hati akan menjaga pusaka ini bukan sebagai alat pembunuh, melainkan sebagai cahaya yang menjaga keseimbangan. Namun ia juga sadar, perang besar di depan tidak bisa dihindari. Pagi buta, asap hitam terlihat membubung dari arah selatan. Pasukan bayaran itu telah sampai di perbatasan Tanah Dayak. Mereka datang dengan senjata besi, perisai, dan kuda yang gagah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Dayak. Orang-orang kampung ketakutan. Beberapa keluarga mulai menyembunyikan anak-anak mereka di hutan. Para tetua berkumpul, dan Tawang berdiri di tengah lingkaran, menggenggam Mandau terbang. Walau hatinya bergetar, ia mencoba tetap tegar. Ini bukan hanya perang tanah, ujar seorang tetua. Ini adalah perang menjaga roh leluhur. Semua mata tertuju pada Tawang, sang penjaga baru, yang kini memikul harapan seluruh suku. Malamnya, Tawang bermeditasi di bawah pohon besar. Roh leluhur datang dalam mimpi berkata, "Kekuatanmu bukan pada Mandau tapi pada hatimu. Mandau hanyalah jembatan roh. Jangan biarkan ketakutanmu menguasaimu." Ketika fajar merekah, pasukan bayaran menyerbu ladang. Orang-orang Dayak mengangkat tombak, sumpit, dan perisai. Tawang melangkah maju dengan Mandau terbang di tangannya. Gong perang dipukul keras, menandai dimulainya pertempuran. Dengan doa lirih, Tawang melepaskan Mandau dari genggamannya. Seketika bilah itu melayang ke udara, berputar cepat seperti burung enggang membelah langit. Musuh terkejut, tak pernah melihat senjata yang bisa bergerak sendiri. Mandau menebas barisan musuh, membuat mereka kocar-kacir. Suara besi bertabrakan terdengar nyaring, dan tanah berguncang oleh teriakan perang. Namun Tawang merasakan dadanya semakin berat, karena setiap tebasan Mandau menuntut kekuatan jiwanya. Pertempuran pertama dimenangkan Dayak, tetapi Tawang jatuh pingsan. Ia terbangun di pelukan Bungkang yang berkata, "Mandau menerima niatmu, tapi ia juga meminum tenaga hidupmu. Jangan biarkan dirimu terkuras habis." Sejak pertempuran itu, Tawang sering merasa tubuhnya lemah. Kadang ia mendengar bisikan aneh dari bilah Mandau saat malam hari. Bisikan itu menggoda, menawarkan kekuatan tak terbatas jika ia mau melepaskan kendali pada roh dalam Mandau. Tawang ketakutan. Ia teringat pada kutukan yang pernah diperingatkan Bungkang, bahwa Mandau bisa haus korban dan menguasai jiwa pemiliknya. Ia pun mencari nasihat pada para tetua, berharap ada jalan untuk menahan godaan itu. Para tetua berkata, Mandau memang memiliki jiwa. Ia bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa berubah menjadi bencana. Kau harus selalu menjaga niat sucimu, atau ia akan menelanmu. Malam itu, Tawang berdoa lama sekali. Ia bersumpah tidak akan membiarkan hatinya dikuasai amarah atau dendam, meski musuh terus datang menyerbu. Pasukan bayaran tidak menyerah. Mereka mendatangkan seorang panglima asing bernama Sorak, yang dikenal licik dan memiliki ilmu hitam dari negeri jauh. Sorak mendirikan tenda di tepi sungai, lalu mengadakan ritual kegelapan untuk melemahkan orang Dayak. Malam itu, kabut hitam menyelimuti kampung. Anak-anak menangis, tanaman layu, dan air sungai menjadi keruh beracun. Orang-orang mulai sakit, tubuh mereka panas seperti terbakar dari dalam. Semua yakin ini ulah sihir Sorak. Tawang tahu ini bukan sekadar perang fisik,
Ia harus melawan sihir itu dengan kekuatan roh leluhur. Maka ia kembali ke gua keramat, memohon pada Mandau Terbang agar membantunya menghadapi kegelapan ini. Mandau bergetar pelan, lalu melayang keluar dari sarungnya. Cahaya putih muncul, memecah kabut hitam. Tawang merasa sedikit lega, meski ia tahu pertarungan besar belum dimulai. Pagi berikutnya, perang besar meletus. Pasukan Sorak menyerbu dengan senjata lengkap, sementara orang Dayak bertahan dengan tombak, sumpit, dan keberanian. Di tengah hiruk-pikuk, Tawang berdiri dengan Mandau Terbang berputar di atas kepalanya. Mandau melayang tinggi, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata musuh. Ia menebas barisan depan, mematahkan senjata mereka, membuat kuda-kuda panik berlari. Orang Dayak bersorak, semangat mereka kembali menyala. Namun Sorak maju ke depan, membawa tongkat hitam penuh ukiran tengkorak. Ia mengucapkan mantra, dan dari tanah muncul bayangan hitam besar menyerupai raksasa. Bayangan itu menyerang Mandau Terbang, menahan cahaya leluhur dengan kegelapan. Pertempuran roh pun pecah. Langit mendung, petir menyambar, dan bumi bergetar. Tawang menutup mata, menyatukan jiwanya dengan roh penjaga Mandau. Ia tahu, hanya dengan niat yang murni, cahaya bisa mengalahkan kegelapan. Beberapa tahun setelah Mandau Bintang disimpan dalam gua keramat, Bungkang kembali bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan dari arah gunung yang dikelilingi kabut putih. Suara itu berkata lirih, "Penjaga harus tetap waspada sebab kegelapan belum sirna." Ia terbangun dengan napas terengah, merasakan firasat buruk. Gunung yang disebut dalam mimpi itu diyakini sebagai tempat pertemuan roh-roh leluhur dan arwah gentayangan. Para tetua segera berkumpul, membenarkan bahwa pesan itu adalah tanda akan datangnya ujian baru. Bungkang merasa khawatir. Ia tahu, jika ada kegelapan lain yang bangkit, Mandau Terbang akan kembali dibutuhkan. Namun, ia juga paham setiap kali Mandau dipanggil, ada risiko kekuatan gaib yang semakin dalam mengikat dirinya. Kabar mulai datang dari perkampungan jauh di utara. Para pendatang yang melintasi hutan bercerita tentang suara-suara gaib di malam hari, dan beberapa orang hilang tanpa jejak. Bahkan, hewan buruan pun menjauh, membuat perut para pemburu selalu kosong. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bungkang, ia teringat dengan mimpi yang pernah ia alami. Bayangan kegelapan ternyata mulai menunjukkan wujudnya. Beberapa dukun kampung menyebutkan bahwa roh yang muncul kali ini bukanlah Langgur, melainkan roh tua yang jauh lebih kuat. Mereka menyebutnya Siluman Tumbang Karu, roh pemakan jiwa yang pernah dikurung oleh para leluhur ratusan tahun lalu. Kini ia bebas karena manusia mulai melanggar batas hutan keramat. Bungkang bersama beberapa pemuda dan tetua berangkat menuju hutan larangan di utara. Mereka membawa sesajen, doa, dan juga keris pusaka sebagai bekal perlindungan. Jalan yang mereka lalui penuh dengan kabut, suara-suara aneh, serta bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak darah yang mengering di bebatuan. Semakin jauh masuk, suasana hutan terasa semakin sunyi, seolah seluruh kehidupan bersembunyi dari sesuatu yang besar. Bungkang merasakan tekanan yang luar biasa. Ia sadar, semakin dalam ia masuk, semakin dekat ia dengan sumber kegelapan. Mandau Terbang kembali bergetar di gua keramat, seolah merespon perjalanan tuannya dari kejauhan. Ketika mereka mencapai hulu sungai di tengah hutan larangan, tiba-tiba tanah bergetar dan kabut berubah menjadi hitam. Dari dalam pusaran itu muncul sosok tinggi besar, bermata merah, dengan suara menggelegar. Dialah Siluman Tumbang Karu, roh pemakan jiwa yang ditakuti.
Orang-orang yang ikut serta mulai gemetar. Doa-doa yang mereka lantunkan tidak cukup kuat menahan kekuatan gelap itu. Bungkang tahu, tanpa Mandau Bintang, mereka akan habis ditelan kegelapan. Di saat genting itu, cahaya dari arah kampung tiba-tiba membelah langit. Mandau terbang keluar dari gua keramat, melayang sendiri menuju tempat Bungkang berdiri. Pusaka itu berkilauan, seolah dipanggil oleh takdir untuk bertarung sekali lagi. Bungkang menyambut Mandau terbang yang melayang ke tangannya. Begitu digenggam, tubuhnya terasa ringan, tetapi jiwanya ditarik ke dalam pusaran gaib. Ia berhadapan langsung dengan siluman tumbang karu di alam roh, tempat di mana suara manusia tak terdengar dan hanya nyala energi yang berbicara. Siluman itu tertawa nyaring. Kau hanyalah manusia kecil, bagaimana bisa melawanku? Namun Bungkang menguatkan hati. Ia mengangkat Mandau Bintang dan bilah itu memancarkan cahaya bintang berwarna biru keperakan. Pertarungan jiwa pun pecah. Setiap ayunan Mandau menghasilkan kilatan cahaya yang membelah kegelapan. Sementara siluman tumbang karu mengerahkan kabut hitam untuk menelan cahaya itu. Hutan bergetar, sungai mendidih, dan udara dipenuhi teriakan roh yang berperang. Pertarungan jiwa berlangsung sengit. Bungkang terus mengayunkan Mandau terbang, namun siluman tumbang karu semakin buas. Dari tubuhnya memancar ribuan bayangan hitam yang mencoba membelenggu Bungkang. Satu demi satu belitan kabut itu merobek tubuh gaibnya, membuat ia hampir tumbang. Namun di balik penderitaan itu, Bungkang melihat kilatan cahaya kecil di dalam tubuh siluman. Ia sadar roh itu memiliki titik lemah, sisa segel leluhur yang masih tertanam. Dengan sekuat tenaga, ia mengarahkan Mandau Bintang tepat ke pusat cahaya itu. Tusukan bilah bercahaya biru memecah belenggu kegelapan. Siluman tumbang karu menjerit keras. Dan untuk pertama kalinya tubuh raksasa hitam itu terhuyung, seolah menerima luka yang tak bisa dipulihkan. Bungkang hampir kehilangan tenaga, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara-suara halus dari kejauhan. Suara itu adalah doa para tetua kampung yang sedang memohon perlindungan kepada leluhur. Doa mereka menjelma menjadi cahaya kecil yang menetes seperti embun, menyelimuti tubuh Bungkang. Mandau terbang semakin bercahaya, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Kilatannya seperti bintang yang pecah di langit malam. Siluman tumbang karu meronta, berusaha menutup diri dengan kabut hitam. Namun cahaya leluhur terlalu kuat. Dalam satu ayunan terakhir, Bungkang menebas kabut gelap yang mengelilingi siluman itu. Suara ledakan gaib mengguncang hutan larangan, membuat pohon-pohon bergetar seperti diterpa badai besar. Siluman tumbang karu menjerit panjang sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi pecahan kabut yang terurai ke angin malam. Hutan yang tadinya gelap gulita kembali terang, dan sungai yang sempat menghitam perlahan jernih. Bungkang jatuh tersungkur, nyaris tak berdaya. Namun Mandau terbang melayang sendiri, menancap ke tanah, lalu berhenti bergetar. Seolah pusaka itu puas telah menjalankan tugas terakhirnya. Orang-orang yang menyaksikan dari dunia nyata melihat kabut hitam menghilang, digantikan oleh cahaya bintang yang menembus pepohonan. Mereka tahu kemenangan telah dicapai, meski dengan pengorbanan yang begitu besar. Saat sadar kembali, Bungkang merasa tubuhnya lemah. Jiwanya separuh tertinggal di alam gaib. Para tetua berkata bahwa ia kini bukan sepenuhnya manusia, melainkan telah menjadi penjaga batas, penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Mandau terbang tak lagi bisa digunakan sembarangan. Pusaka itu dimasukkan kembali ke gua keramat, dijaga oleh doa dan upacara besar. Semua orang menyadari senjata itu bukan hanya pusaka, tetapi juga beban besar yang hanya bisa ditanggung oleh jiwa terpilih. Bungkang menerima nasibnya dengan ikhlas.
Ia tahu bahwa sepanjang hidupnya, ia akan selalu menjadi penjaga kampung, meski tak lagi sepenuhnya sama dengan manusia lain. Tahun demi tahun berlalu. Nama Bungkang dan Mandau Terbang dikenang sebagai legenda. Orang-orang menceritakan kisahnya kepada anak-anak tentang keberanian, pengorbanan, dan keseimbangan antara manusia dan roh. Mandau Terbang kini dianggap sebagai lambang kekuatan dan kewaspadaan. Tak seorang pun berani mendekati gua keramat tanpa izin para tetua. Setiap upacara adat, doa untuk Bungkang selalu dipanjatkan agar roh penjaga itu tetap melindungi kampung. Demikianlah asal-usul legenda Mandau Terbang. Sebuah pusaka yang bukan hanya senjata, tetapi juga jembatan antara cahaya dan kegelapan, antara manusia dan alam gaib. Hingga kini, kisah itu tetap hidup di tengah masyarakat Dayak, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang tulus menjaga keseimbangan,